Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Arya Putra Sang Surya. Lama sudah nggak bikin video. Oke, kali ini aku mau menjelaskan tentang surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha ialah surah ke-93 dari 114 ayat dalam Al-Quran. Oke, coba kita renungkan surah Ad-Duha ini, teman-teman. Ini ayat surah yang sangat luar biasa, teman-teman. Apabila kita lagi galau, misalnya lagi patah hati, lagi apa-apa saja, pokoknya tentang galau gitulah, coba dengarkan surah Ad-Duhanya, teman-teman. Kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha, demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalan. Walaili ija saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak pula membencimu. Nah, dengar teman-teman, Allah itu tidak pernah meninggalkan kita dan Dia tidak pernah membenci kita. Jadi misalnya sekarang kita lagi galau, misalnya sekarang kita lagi diuji, misalnya kita sekarang lagi berduka, itu semuanya Allah tidak benci kepada kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita, teman-teman. Surah Ad-Duha ini ialah surah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Muhammad tidak mendapatkan wahyu selama 6 bulan. Jadi Nabi Muhammad itu bingung, waduh, katanya apakah Allah telah membenci dia? Apakah Allah telah memecat dia sebagai seorang rasul? Dia tidak mendapatkan wahyu selama 6 bulan, teman-teman. Bayangkan, kita aja ibaratnya tidak mendapatkan WA dari kekasih kita nggak sampai 6 bulan, 2-3 hari aja sudah galau luar biasa, teman-teman. Bayangkan Nabi Muhammad 6 bulan tidak mendapatkan wahyu, tidak mendapatkan pesan, seperti kita tidak mendapatkan pesan dari pasangan kita gitu. Oke, terusnya lagi ya, teman-teman. Wal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Ini maksudnya, teman-teman, jika kamu melihat, temanku, tetangga aku yang nggak pernah sholat, nggak pernah bersedekah, yang bukan agama dengan agama aku, dia senang-senang aja, dia bahagia, dia kaya aja, tenang, teman-teman. Surah ini menjawabnya, karena dalam Islam sesungguhnya di akhirat itu lebih baik, teman-teman, daripada yang di dunia. Bagaimana tidak? Bayangkan, di dunia ini nikmat yang sedikit dibagi orang banyak, sedangkan di akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikit, teman-teman. Nikmat di dunia ini seperti sebelah sayap nyamuk aja dibagi orang banyak. Bayangkan betapa sikut-sikutnya gitu, teman-teman, berebut nikmat itu. Jadi dan sesungguhnya yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan, karena sesungguhnya yang nikmat yang luar biasa, nikmat yang banyak adalah di surga. Oke, ayat selanjutnya, teman-teman ya. Wala saufa yutika rabbuka fatardo, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Nah, ini kan sudah dijelaskan di ayat sebelumnya, karena nikmat yang sesungguhnya adalah nikmat di akhirat. Dalam Islam, nikmat yang luar biasa itu adalah di surga, teman-teman. Jadi kenikmatan dunia ini cuma sementara, teman-teman. Oke, ayat selanjutnya. Alam yajidaka yatiman fa'awa, bukankah Dia mendapatimu sebagai orang yang yatim lalu Dia melindungimu? Ini Allah memperingatkan kita, teman-teman. Dulu lagi kita dilahirkan, bukankah kita keadaan sendiri, teman-teman? Lalu setelah lahir ke dunia, lalu Allah membuat kita menjadi ada ibu, ada ayah, ada adik, ada keluarga. Dan ketika kita sudah besar, lalu Allah menjadikan kita, memberi kita istri atau memberikan kita anak. Nah, itu, teman-teman. Jadi dulu Dia itu, kalau Allah dulu sudah ibaratnya menolong kita, kenapa tidak sekarang, teman-teman? Kenapa kita harus galau, teman-teman? Semua masalah itu Allah pasti akan menguji kita, teman-teman.
Ayat selanjutnya, wa wajada qadolang fahada, dan dia mendapatimu sebagai orang yang bingung, lalu dia memberimu petunjuk. Nah, bukankah dulu kita tidak berilmu, teman-teman? Bukankah kita tidak punya mendapat pengalaman? Bukankah kita tidak memiliki ilmu, teman-teman? Lalu Allah memberi kita ilmu, dan ilmu itu bisa kita gunakan untuk mencari uang. Misalnya kita berdagang, kita mendapat ilmu dari mana? Dan misalnya kita bisa seperti berusaha, itu kita dapat ilmu dari mana? Bukankah itu Allah telah memberi ilmu untuk kita? Selanjutnya lagi, teman-teman, wa wajadaka ailang fa'akhna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberimu kecukupan. Nah, itu dulu kamu tidak punya apa-apa, teman-teman. Dulu kamu tidak punya apapun, lalu Allah memberimu harta, dia memberimu motor, dia memberimu rumah, dia memberimu istri dan sebagainya. Lalu dulu kamu berada dalam kekurangan, teman-teman, lalu Allah memberi kamu kecukupan. Dan selanjutnya lagi, teman-teman, wa ammal yatima fala takhar, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Nah, ini, teman-teman, setelah kita mensadari syukur nikmat yang telah Allah berikan, maka dengan bersyukur, yaitu dengan mengasihi anak yatim. Karena dengan mengasihi anak yatim, maka kita akan tahu bersyukur itu apa, ya. Lalu di ayat selanjutnya, ayat 10, wa ammasaila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Nah, kebanyakan orang kalau melihat pengemis atau orang minta-minta, lalu pikirannya buruk aja, teman-teman. Oh, ini dia cuma minta-minta aja, nggak ada kerjaannya, cuma minta-minta aja, tiap hari minta-minta. Bukan begitu, teman-teman. Allah mendatangkan seseorang untuk menguji kita, teman-teman, untuk menguji iman kita. Apakah kita bersyukur? Bukankah bersedekah itu lebih baik, teman-teman? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ayat selanjutnya, ya, teman-teman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Ya, itu, teman-teman, cara kita bersyukur, menyantuni anak yatim, bersedekah, dan melakukan kebaikan-kebaikan lainnya seperti sholat dan sebagainya, teman-teman. Oke, teman-teman, itu aja. Jadi pesanku, jangan galau, jangan patah semangat. Apapun yang terjadi hari ini, apapun yang terjadi, itu semuanya adalah kehendak Allah, dan ada maksud dan tujuannya. Mungkin saja Allah menegur kita atau sedang menguji kita, teman-teman. Bukankah dengan caranya Allah menyatakan sayang kepada umatnya adalah dengan dia mengujinya, teman-teman? Oke, teman-teman, kalau dulu saja Allah menolong kita, kalau dulu saja Allah membantu kita, kenapa sekarang? Kenapa tidak dengan sekarang, teman-teman? Jadi tetaplah optimis dan teruslah berjuang, teman-teman. Allah akan berada bersama orang yang sabar dan sholat. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persatuan.